Jadi tetap kita dalam hal ini melakukan promotif dan preventif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan analisa hasil dan penyusunan rencana intervensi. Nah, inilah yang berat. Ya, karena apa? Tuh, tidak ada yang bisa hafal tentang itunya apa aplikasinya gitu ya, karena yang dilatihnya dimutasi ke kabupaten ke puskesmas lain tuh ya, paling banyak. Yang kedua adalah ketika pengisian instrumen tidak lengkap sehingga datanya bolong-bolong. Ya, informasinya bolong-bolong, harusnya diisi, ini nggak diisi. Itu lumayan teman-teman ya, bikin kesulitan juga. Atau justru aplikasinya yang rusak, tidak ada sinyal, atau malah kita nggak hafal definisi yang dimaksud dengan memakai program KB itu apa yang disebut dengan tidak merokok ya, karena ada perbedaan dengan definisi PHBS. Ya, itu mungkin agak kesulitan. Tapi tenang teman-teman, ini yang sedang diperbaiki. Itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana intervensi lanjut dan terintegrasi. Ini adanya di sini. Karena apa? Karena setelah kita melakukan analisa, hasil analisa yang kita lakukan, maka akan keluar nanti pemetaan di daerah ini mana yang mungkin ada banyak warga-warga yang tadi penderita gangguan jiwanya dipasung misalnya ya, atau ada penderita hipertensi yang tidak pernah berobat secara teratur, dan itu yang menjadikan beban pembiayaan kita berat. Nanti kita lihat ya, makanya kenapa hipertensi menjadi salah satu indikator di dalam SPM ataupun di dalam indikator keluarga sehat ya. Termasuk di dalamnya adalah tadi penyusunan rencana intervensi lanjut, juga ini pelibatan jejaring dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi lanjut. Karena apa? Seperti tadi TBC, ketika rumahnya banyak ya, ibu keluarga tidak di KB, itu kan salah satu PR kita. Begitu ya. Dan ketika rumah banyak harus dibongkar, maka mau tidak mau kita menggantungkan kepada lintas sektor yang lain. Begitu ya. Jadi teman-teman, justru di kegiatan kita yang ketiga ini memang inilah yang agak lama. Kadang-kadang makanya suka ada prarokbul. Boleh? Boleh teman-teman. Yang penting adalah masa lokmin dan sebagainya itu adalah sebuah manajemen puskesmas. Disitulah kita mengatur semua kegiatan. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana intervensi. Ya, apa sih yang akan kita lakukan teman-teman? Mangga silakan gunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, sebagai pengingat. Saya mah mau langsung telepon Bu Nok aja, penderita hipertensi yang bandel, yang mau berobat secara teratur misalnya. Boleh silakan. Saya mah mau Zoom aja, video call aja. Mangga silakan ya. Tapi saya mah ada uang, udah aja mau login langsung misalnya di puskesmas dengan memanggil kader misalnya ya, nanti kita dari kader kita titipkan pesannya, boleh silakan ya. Atau mau intervensi ke keluarga dengan langsung mengadakan perkesmas, kunjungan perkesmas, boleh silakan ya. Atau kelompok, saya mau membuat pemicuan supaya semua sadar punya punya tempat buang air besar yang sesuai standar misalnya, boleh silakan ya. Jadi intervensi itu bermacam-macam. Termasuk di dalamnya teman-teman jangan lupa memantau. Ya, untuk apa? Untuk tadi kita tahu prioritas. Ya, sudah kita lakukan intervensi, dimasukkan lagi update datanya, akan terlihat nanti IKS-nya maju atau mundur. Ya, nanti kita lihat ya, karena ada IKS tahun 2021 di belakang. Kita akan lihat apakah IKS ibu kita dibanding 2023 ini naik atau tidak. Ya, ini teman-teman. Dan yang terakhir adalah lakukan permintaan pembinaan rutin oleh kota kabupaten. Ya, ketika ibu bapak tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini ibu bapak sekalian langkah-langkah dari pelanjutan PISPK. Tapi pelaksanaan kegiatan PISPK ini tidak dengan mudah membalikkan telapak tangan. Karena apa tadi? Harus ada intervensi yang dilakukan. Tidak hanya sekedar pendataan, tapi harus ada intervensi yang dilakukan. Termasuknya adalah di dalamnya konsep bina wilayah di puskesmas. Mangga silahkan teman-teman dibagi per desa siapa PJ-nya. Apakah selesai oleh seluruh nakes saja diselesaikan, atau nih minta bantuan dari lintas sektor? Waduh, saya mah pasien TBC-nya banyak, kayaknya mah mau minta lintas sektor untuk meminta misalnya bedah rumah misalnya ya teman-teman. Mangga silakan. Tapi kalau misalnya masalah hipertensi mah kayaknya cukup deh diselesaikan asal ibu perawat, bidan atau nakes lainnya itu sering menyapa Bu Nok misalnya seperti itu. Mangga silakan. Yang penting tadi dikaji ya, tinjau ulang ya, lakukan analisis baiknya seperti apa perlakuan kepada tiap desanya. Nah,
Untuk langkah-langkah mempercepat kunjungan keluarga itu sendiri, teman-teman, ada beberapa yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah pilihlah desa dengan cakupan yang sedikit. Aduh, ini banyak banget nih PHP desa A gitu ya. Baru cakupannya adalah 23, misalnya ya 23%. Maka itulah yang kita lakukan terlebih dahulu untuk dilakukan pendataan. Atau dilihat dari programnya. Programnya dilaksanakan atau tidak, atau banyak yang tidak aktif misalnya anggota masyarakatnya. Mangga silakan teman-teman ya, untuk teman-teman dijadikan prioritas. Yang kedua harus ada target bulanan. Saya mah bulan ini mah mau mengunjungi 7 keluarga misalnya. Mangga silakan. Ya, tapi 7-7-nya harus terkunjungi. Ada perubahan data di dalamnya. Termasuk ini teman-teman, ketika menghadapi masalah cari solusinya. Jangan sudah ketemu nih, ternyata di sini pada belum punya septic tank, dah aja cukup. Nah, jangan, cari inovasi. Ya, banyak inovasi yang sudah dilakukan teman-teman puskesmas dan mulai mencari data. Mencari dana ya, CSR ya, CSR gitu ya. Itu kita cari dana-dana CSR-nya ini ya. Dan termasuk pada saat sudah sampai 30%, maka harus apa? Dibina. Ya, jangan sampai ada desa ini mah udah semuanya bagus, jangan gitu ya. Hal-hal yang tadi terkait terutama 6 indikator yang belum tercapai harus Bapak tetap lakukan intervensi. Nah, untuk pelaksanaan intervensi sendiri Bapak sekalian, mangga silakan. Tadi seperti depan ya disampaikan ya, mau tingkat individual misalnya. Ini sasarannya adalah individu. Misalnya anjuran berobat secara teratur dengan menyapa misalnya tadi dengan telepon silakan ya. Atau ada ketika kita pendata ada penderita hipertensinya, ada penderita pasien TB parunya, maka kita lakukan individual, misalnya kita suruh datang ke labkes misalnya ya, atau datang ke puskesmas untuk dilakukan dulu pemeriksaan hipertensi. Ada intervensi selanjutnya tingkat keluarga, sasarannya keluarga. Misalnya dengan apa? Udah maju teman-teman tadi, misalnya tentang mintanya CSR untuk pengajuan air bersih, ya, anjuran tidak merokok sekeluarga, Linakes, aksi eksklusif, imunisasi dasar lengkap, ya ini kan termasuk yang membutuhkan orang lain untuk menerangkannya, ya. Jadi tingkat keluarga ini juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah intervensi tingkat masyarakat. Saya mah kayaknya mah cukuplah kita bikin pemicuan STBM aja deh, agar semua punya jamban sehat misalnya ya. Bagus itu dilaksanakan, mangga silakan. Tergantung kepada kondisi situasi geografis Ibu Bapak sekalian dan tergantung kepada Mang Dana juga teman-teman ya. Ketika teman-teman ada upaya untuk melakukan sosialisasi, nggak ada dananya, ya hati-hati juga, kasihan juga ya kita bila tidak ada pendanaan untuk turun. Nah, adapun untuk pendekatan intervensi kesehatan masyarakat, teman-teman, itu tergantung. Mau lihat dari program, mau lihat dari capaian masing-masing, atau mau prioritas aja yang cakupannya rendah, mangga, ya. Atau mau pendekatan wilayah misalnya, melihat IKS-nya mana yang paling rendah, itu misalnya yang pertama kali diintervensi, mangga silakan teman-teman. Dan di sini saya sampaikan adalah identifikasi masalah PISPK. Jadi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi ini adalah contoh teman-teman untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat. Kenapa PISPK saya kok masih kurang bagus ya cakupannya? Mungkin ada hal-hal seperti ini. Dan akhirnya kami tambahkan dengan evaluasinya ya. Jadi kita lakukan evaluasi ini teman-teman dilihat ya. Cirebon mana ya Cirebon? Cirebon. Tadi Bu, ujung. Tadi ya? Tolong bergeser. Tadi yang awal Bu, awal. Nah, ini di ujungnya. Aduh, terima kasih nih teman-teman ya. Sebetulnya itu barusan tes. Teman-teman memperhatikan apa enggak? Bercanda ya. Betul ya. Terima kasih ya. Kita lihat. Wow, alhamdulillah nih. Ternyata di tahun 2020 teman-teman baru 0,198. Tadi sudah naik ya, jadi 0,2 ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih atas dukungannya ya. Ini alhamdulillah juga nih GKN-nya memang Kabupaten Cirebon sudah mau UHC ya, kalau tidak salah ya. Untuk kabupaten ya, terima kasih nih sudah kuning ya. Yang tadi 6 terbawah tadi masih merah ya. Program KB, TB paru tidak sesuai standar, hipertensi baru 28, gangguan jiwa baru 14 dan perokok 40 ya. Enggak teman-teman, nanti ini menjadi prioritas utama ya dalam kegiatan PISPK ya. Nuhun. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini mah lanjut aja, hanya bentuk peta saja. Dan terakhirnya teman-teman, evaluasi yang kita lakukan ya di Jawa Barat. Tadi adalah di depan adalah tantangan-tantangan apa yang kita lakukan, yang kita temui. Di slide ini adalah
evaluasinya. Oh, ternyata belum semua puskesmas dilatih. Salah satunya itu. Oh, di dalam pertemuan persiapan ternyata puskesmas tidak siap-siap untuk intervensi lanjut. Tidak ada rencana untuk perubahan di aplikasi untuk nilainya. Gitu, teman-teman ya. Akhirnya dilakukan upaya di sebelahnya. Jadi ini adalah contoh, teman-teman. Contoh yang kami siapkan, semoga masih bisa dipakai untuk teman-teman dalam melaksanakan kegiatan PISPK. Gitu ya, teman-teman. Termasuk di dalamnya ini nih. Tindak lanjut, teman-teman. Udah tadi diketemukan, yang kedua adalah diberikan contoh ya, dan yang ketiga ini adalah bagaimana rencana kita tindak lanjutnya. Dulu kita melaksanakan rencana rapat koordinasi dengan lintas sektor ya, dengan lintas program ya, termasuk mengadakan monek. Ini contoh saja sebetulnya ya, bukan menceritakan kegiatan kita ya, tapi lebih ke arah contoh kegiatan. Nah, ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada materi yang pertama di hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum? Kalau belum, kita ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Nah, kenapa selanjutnya? Karena ini nyambung, teman-teman ya. Tadi teman-teman, setelah kita sapa ya, kita datangi keluarga, kita punya data-datanya teman-teman. Kalau kira-kira nih, Bu, siapa nih ya, Bu Yani, ya, Bu Yani Puskesmas, Jagapura juga, Bu Yani. Kalau kata Bu Yani nih ya, Bu Enok, udah diketemukan nih dari pendataan, beliau penderita hipertensi. Tapi Bu Enok itu datang ke puskesmasnya, ya kalau pusing aja gitu ya, betul nggak? Bu Yunita, ke puskesmas tuh banyak yang hipertensi itu ya kalau pusing ya baru datang gitu ya. Kalau nggak ada keluhan kan nggak datang ya, betul nggak? Nah, Iya, betul. Nok juga sama, udah nggak pernah disapa sama kita gitu ya. Jadi dia datangnya seenaknya weh ya. Menurut Bu Yani, untuk mengubah perilaku itu kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Bu Yani? Bu Yani Iriani, Jagapura, kira-kira apa ya Bu ya supaya Bu Nok itu mau berubah perilakunya? Bu Yani kemana ya? Pak Sigit aja deh. Orangnya ada tapi nggak bicara. Bu Yani, apakah Bu Yani masih ada di tempat? Di fotonya mah ada ya? Ada Bu, ada gangguan di Oh gitu. sebentar. Kalau gitu Pak Sigit aja, Pak Sigit. Gimana nih Pak Sigit? Iya Bu. Bu Yani udah Bu on. Oh Bu Yani ya. Bu Yani, bagaimana Bu Yani? Menurut Bu Yani? Dengan penyuluhan, Bu. Penyuluhan. Artinya Bu Sambil Nuk ke sering rumah. diberikan informasi gitu ya? Betul nggak Bu? Iya. Nah, berarti Bu Nok atau para penduduk di tempat kita atau sasaran kita itu harus sering kita berikan informasi. Kunjungi. Iya. Ya, kita kunjungi, kita sapa, Ibu Bapak sekalian ya. Makanya ada yang disebut dengan integrasi layanan kesehatan primer ya. Iya. Kita dulu ya. Nih teman-teman, sebelum kita lanjut, ini dulu yang kita bahas ya teman-teman. Ternyata dari beberapa program di RPJMN ada 9 program yang ternyata belum sesuai harapan. Dari mulai stunting, paskes terakreditasi, puskesmas tanpa dokter ya. Termasuk di dalamnya adalah ini ya, perlu upaya keras katanya untuk wasting, TBC, rokok, obesitas, imunisasi dasar lengkap dan rumah sakit terakreditasi. Sepakat ya teman-teman ya, ada beberapa indikator RPJMN yang belum tercapai ya, hampir sama tadi dengan PISPK. Untuk itu teman-teman dilakukan penelitian. Ternyata teman-teman, bila kita melihat dari siklus hidup, kan kita kalau SP3T ya tentang pelaporan pencatatan penyakit itu ada kita masuknya per dikasih usia ya, 0 sampai ini berapa, kan gitu ya teman-teman. Termasuk ini sudah dilakukan pengkajian. Dan ternyata teman-teman penyebab kematian utama per kelompok usia, kalau kita lihat ya, ini yang warna hijau tua adalah dapat dicegah, yang hijau toska adalah sebagian dapat dicegah, dan abu-abu ada yang tidak dapat dicegah ya, atau terjadi kecelakaan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, pada klaster bayi, kita sebut ini klaster ya, sesuai dengan siklus hidup ya, dari mulai bayi, anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia.
pada klaster bayi ini teman-teman, untuk 7 penyakit tertinggi ternyata 5 dapat dicegah. Dari mulai neonatal disorder ya, biasanya akibat penyakit-penyakit dari ibunya ya, misalnya hipertensi pada kehamilan gitu ya, itu kan bisa dicegah ya, anemia itu kan bisa dicegah gitu ya, atau jadi apa namanya, jadi cacat gitu ya, misalnya tidak memakan obat atau makanan yang mengandung teratogenik. Jadi bisa dicegah intinya. Yang kedua adalah sexually akibat HIV. Ya, HIV bisa dicegah teman-teman ke anak ketika lahir? Bisa. Betul, bisa. Asal tidak apa? Tidak masing-masing penderita viral load-nya positif ya. Kalau negatif dua-duanya bisa langsung supaya hamil ya. Ini infeksi saluran pernafasan bawah tentu bisa, diare bisa, tetanus bisa dengan dilakukan imunisasi. Jadi dari 7 yang menyebabkan penyakit tertinggi, yang menyebabkan kematian tertinggi pada usia bayi, teman-teman, ternyata 5 ini dapat dicegah. Pada anak-anak sama 5 juga. Pada remaja 4 ya. Pada usia produktif 6 teman-teman ya. Dan pada usia lansia semuanya bisa dicegah. Dari mulai stroke, penyakit jantung, kanker, diabetes, PPUK, sirosis dan tuberkulosis. Semuanya bisa dicegah teman-teman ya. Ini adalah salah satu kenapa kita akhirnya ke depan nanti teman-teman melakukan pembagian pekerjaan di puskesmas adalah berdasarkan klaster. Tidak berdasarkan lagi UKM dan UKP. Gitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu klausal kenapa klaster itu nanti menjadi pembagian kewenangan di puskesmas ya. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman, tadi dari penyebab utama kematian kelompok usia. Sekarang dari penyakit tertinggi, 4 penyakit katastrofik tertinggi dan paling mahal ya. Bila dilihat dari 2009 ke 2019 teman-teman, sama aja posisinya. Ke-1 stroke, kedua serangan jantung, ketiga diabetes naik ya karena pola hidup yang luar biasa, ke-4 sirosis, ke-5 tuberkulosis, ke-6 COPD ya, ke-7 diare, ke-8 hipertensi, ke-9 lung kanker ya, kanker paru, dan ke-10 adalah infeksi pernafasan bawah dan neonatal, kelainan neonatal ya. Dan teman-teman lihat, kalau lihat 4 terbesar teman-teman, untuk pembiayaan terbesar, yang ke-1 adalah jantung ya. Jadi ujungnya apa teman-teman? Ini mohon maaf ya, udah mah penyakitnya tertinggi penyebab kematian, biayanya paling besar, ujungnya meninggal juga. Padahal tadi bisa dicegah gitu teman-teman ya. Makanya penyakit hipertensi itu disinyalir menjadi penyebab ini nih, jantung, stroke, gagal ginjal. Makanya kenapa teman-teman di penyebab kematian tertinggi ini ada hipertensi ke-8, dan di kita tadi ada indikator PISPK itu adalah hipertensi yang tidak teratur karena masuk ke dalam sini. Jadi dasar-dasar kita melakukan kegiatan ini ya, pemilihan tadi penyakit-penyakitnya adalah ini teman-teman, berdasarkan kematian tertinggi dan beban pembiayaan besar. Bayangkan untuk jantung saja Jawa Barat butuh 10,3 triliun. Dan Ibu Bapak sekalian menyebabkan kematian tertinggi gitu ya. Ujung-ujungnya adalah mari kita lakukan promotif dan preventif. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang disebut dengan 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan di dalam hal ini diberikan PR 3, yaitu 1 menyelesaikan pandemi, 2 adalah penyelesaian vaksinasi COVID agar terjadi herd immunity, dan ketiga ini transformasi sistem kesehatan. Apa saja yang berubah gitu ya, teman-teman, menjadi lebih baik tentunya ya. Untuk layanan rujukan kita sudah sangat paham ya, nanti ke depan RSUD itu bisa melaksanakan kegiatan operasi-operasi yang sifatnya madya ya. Dalam hal ini contohnya misalnya operasi jantung bisa cath lab dengan BPJS gitu ya. Itu ada 27 RSUD nanti akan difasilitasi. Lalu transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan adanya TKDN, komponen dalam negeri ya, tiap alat harus ada komponen dalam negeri di mana di dalamnya ketika jelek Ibu Bapak sekalian cepat laporkan gitu ya, sehingga kita akan punya alat case yang baik ya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik seperti pada masa pandemi kemarin ya, saya membeli masker hari Senin 25.000, Selasa udah 250.000, inden lagi kayak mobil Innova. Saya bilang ya harus ditunggu dulu Bu, nanti 2 minggu baru ada. Aduh ya, akhirnya apa teman-teman, pakai jas hujan tuh ya, akhirnya banyak
Ya innalillahi, banyak yang meninggal. Nah ini jangan terjadi lagi, makanya biasakan dengan alat kesehatan buatan Indonesia ya, yang minimal TKDN-nya 40% ya. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan nanti akan ada perubahan ya dalam kewenangan, ujung-ujungnya adalah nanti rujukan sesuai kompetensi dan pembiayaannya ya. Lalu ada transformasi SDM kesehatan yang sedang kita lakukan, di mana ada teman-teman kita yang disekolahkan ya, ada transformasi teknologi kesehatan, kita apal semua tadi ya, ada nanti penyederhanaan dari 400 menjadi 5 aplikasi. Nah ini yang harus dikuatkan teman-teman untuk teman-teman di puskesmas, yaitu transformasi layanan primer ya. Edukasi pasti udah biasa teman-teman ya. Pencegahan primer, imunisasi ini yang dikuatkan. Pencegahan sekunder, kegiatan-kegiatan preventif ini yang dikuatkan. Dan terakhir adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Ya, jadi dikurangi beban layanan primer tapi dikuatkan kapasitasnya. Bentuknya seperti apa? Nanti ada posyandu atau pustu prima. Ya, nah ini yang disebut dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Nah, 3 program utama penguatan upaya preventif di puskesmas, teman-teman, satunya adalah imunisasi rutin. Nanti ditambah dengan CE, HPV, PCV, dan rotavirus ya. Pertanyaan saya sekarang adalah kepada Ibu Yani Iryani. Bu, kinten-kinten nih kira-kira menurut Ibu, ketika vaksinnya ditambah menjadi 14, ya dengan tambahan tadi JE, HPV, PCV, rotavirus, menurut Bu Yani bagus apa jelek atau bikin pusing puskesmas atau gimana Bu? Bu Yani? Bagaimana Bu Yani? Kalau menurut saya bagus, tapi mengalami kesulitan untuk ininya, pelayanannya. Jadi pusing gitu ya Bu ya? Gak apa-apa Bu, jujur aja. Kenapa kira-kira? Sasarannya terlalu banyak, Bu Dokter. Sasaran terlalu Sasaran banyak. suntiknya terlalu banyak. Ya, Iya. akibatnya apa? Karena kenapa sasaran banyak? Jadi masalah? Ini ya untuk imunisasinya tuh terlalu banyak. Jadi Ada masalahnya BCG, apa Bu? ada DPT, ada campak, ditambah. Kan waktunya berbeda-beda Bu Yani. Tapi kalau di daerah sini agak sulit untuk diimunisasi tuh Bu Dokter. Karena apa? Masyarakatnya banyak yang menolak. Kenapa menolaknya? Mungkin SDM-nya. SDM ya. Iya. Itu sebetulnya Ibu Bapak sekalian ya yang ingin saya gali dari Bu Yani. Punten ya Bu Yani, pertanyaannya sangat mepet-mepet. Jadi betul teman-teman ya. Karena orang puskesmas itu biasa NRP. Saya dulu 9 tahun di puskesmas, alhamdulillah teman-teman ya, mendapat kesempatan menjadi pegawai puskesmas yang luar biasa menurut saya. Karena kita biasa NRP. Ada yang tahu arti NRP teman-teman? Nampi rupi-rupi pada melan. Betul nggak? Sok, jago. 9 orang nakes cukup. 20 cukup. 40 cukup ya. Karena kita kita terbiasa, maaf ya, Bu Bidan jadi bendahara, jadi ini PPK, jadi betul nggak? Padahal tadi kata deklarasi Astana harus kita profesional. Profesional itu apa? Mengerjakan profesi kita. Bidan dikerjakan aja bidan gitu ya. Walaupun Bapak sekalian nanti jadi provokator sebenarnya, kata Bu Kadis katanya suruh profesional, nggak mau saya ngerjain ini ya, nggak begitu juga gitu ya teman-teman. Tapi buatlah pekerjaan kita itu sesuai Anjab ABK. Ya, dibuat. Jadi akan ketahuan nanti puskesmas idealnya harus seperti apa. Cukup 20 udah kita masuk. Saya dulu ya di puskesmas saya 9 juga cukup Bu Duro. Ya, ditambah 14 cukup. Pokoknya cukup aja gitu ya. Malah teman-teman di rumah makin banyaknya makin pusing gitu ya. Ya. Nah, tapi tadi kita sudah diatur dalam Permenkes 43 bagaimana Anjab ABK ini yang harus kita buat. Jadi kita tahu kesulitan kita itu apa. Oh, ketika bidan menjadi bendahara artinya apa? Harus ada bagian umumnya, akuntansinya misalnya, atau dari bagian ekonominya ya, atau bagian apapun yang bisa membantu pembukuan keuangan. Apalagi sudah BAUD,
nggak bisa ibu bidan lagi yang disuruh gitu ya. Kebanyakan kan suruhnya ibu bidan lagi, kalau nggak ibu perawat gitu ya. Nah, itu mungkin yang sama-sama kita harus pahami gitu ya. Minimal Ibu Bapak setelah kita mengadakan anjap ABK, pemimpin kita itu tahu kalau mau kerja ideal ya harus seperti ini Pak. Orang bayangin sasaran aja segini, bidannya cuma 1 gitu ya. Belum hari Senin yang rutin, hari Selasa KIA, hari Rabu gizi, gitu ya. Tapi kalau kita sudah laksanakan anjap ABK, kita akan tahu walaupun tidak semua kebijakan itu mencukupi untuk pemenuhan SDM. Ya, karena apa? Karena kita punya batasan hanya maksimal 60% saja untuk pembiayaan belanja pegawai. Jadi kalau kita gajinya pendapatan asli daerah kita itu semua untuk gaji pegawai, bangkrut atau ibu, bapak, kota kabupatennya. Gitu ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa puskesmas kita itu idealnya ada segini. Walaupun tadi puskesmas mah hebat, luar biasa, perkasa, ya NRP kita mah gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti NRP mangga aja gitu ya. Tapi yang penting adalah kita biasakan anjap ABK. Ya, jadi ketika nanti para pemimpin kita melihat bahwa oh ternyata yang jadi masalah itu bukan kurangnya puskesmas, bangunan sarana prasarananya, yang kurang itu SDM-nya gitu ya. Jadi kita bisa bekerja tadi profesional. Gitu ya, teman-teman. Nah, termasuk ini nih 14 screening penyakit prioritas ya. Ini teman-teman mari sama-sama kita pahami. Aduh ini gimana pusing lihatnya, nggak usah, nanti ada pelatihannya ya. Tenang, nanti Ibu Kader kita latih juga. Tenang, Ibu Kader nanti akan mendapatkan insentif ya, karena nanti sudah jadi lembaga kemasyarakatan desa ya, bukan lagi UKBM. Kalau UKBM itu tidak boleh ada pengelolaan uang. Kalau LKB boleh, lembaga itu boleh gitu ya. Jadi nanti ada uang yang dikelola oleh Posyandu. Jadi teman-teman ini kenapa gitu ya? Karena apa? Ini adalah penyebab kematian tertinggi yang tadi di depan ya, dalam setiap sasarannya. Dari mulai hipotiroid kongenital, talasemia, anemia, ini semuanya ke arah stunting Bapak sekalian. Ya, stroke, serangan jantung, hipertensi, PPOK, TBC, kanker, hepatitis, diabetes, kanker payudara, serviks, kanker usus. Ini adalah tadi 14 penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Sehingga harus dilakukan screening. Baik itu sebelum kehamilan, setelah kehamilan, nanti akan dilihat di klaster-klasternya. Ya teman-teman, saya hanya mengingatkan teman-teman, mari kita khususnya karena kita sedang ada di dalam kegiatan stunting, saya memohon bantuan dari teman-teman. Karena teman-teman sekalian, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum saya bercerita ya, kepada Ibu Tika Cibogo. Nah, Bu Tika, menurut Bu Tika, kenapa sih kok stunting itu jadi mandatori gitu ya, yang harus dikerjakan oleh puskesmas? Silakan Bu Tika, pendapat Ibu Tika. Ya, karena kalau menurut saya pribadi, kalau stunting itu kan untuk masa depan Ibu. Kalau generasi di awalnya sudah tidak baik, bagaimana di generasi masa depan kita nantinya? Masya Allah, betul teman-teman sekalian. Sekarang Bu Tika pernah nggak ketemu sama pasien atau keluarga yang punya stunting? Pernah, Bu. Gimana perasaannya? Kadang, kok boleh jujur, Bu? Kadang miris, Bu. Sedih ya. Iya, Bu. Ya, Bu Tika percaya nggak kalau di keluarga saya ada yang stunting? Bisa jadi. Betul. Jadi stunting itu, Bapak sekalian, bukan hanya karena kita kekurangan saja. Tapi ini 1, 2, 3 ini adalah penyebab stunting, teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah qadarullah ya, di keluarga saya ada yang stunting ya. Ya alhamdulillah Ibu Bapak tuh ya penampilan saya mah tuh lumayan ya teman-teman ya, mana kebayang gitu ya, mana mungkin gitu, tapi ternyata terjadi. Jadi salah satu keluarga saya ada yang talasemia ternyata ya, dan dari 3 anak mungkin anemia beratnya ada di anak kedua. Jadi pada saat yang kedua menderita anemia berat, jadi anaknya tadi ya kekurangan Fe dan ujung-ujungnya adalah lahir stunting. Di awal tidak diketahui, padahal lahirnya tuh Bu di rumah sakit Beken se-Bandung. Ya, itu menandakan apa? Kita kurang kurang aware ya, menganggap bahwa stunting mah eta mah di bawah, menengah ke bawah, ternyata enggak Ibu Bapak sekalian. Dan Ibu Bapak, aduh saya suka sedih ya kalau cerita ini sebetulnya ya. Jadi anak tersebut baru diketahui stunting usia 6 tahun. Wah, terlambat sekali ya dengan ekonomi kita yang alhamdulillah gitu ya, Allah berikan rezeki kepada kami. Baru ketahuan nih, Teteh ini kenapa ya enggak naik-naik aja sena tingginya. Kalau anaknya mah kasep, kumaha we anak.
Berarti Bu Tika ketawa berarti ngerti ya, gimana aja saya gitu ya, saya udah bener gayanya. Maksudnya gini, anaknya sih karena mohon maaf ya, pintar, juara 1 Bu, juara 1 terus, dan sekolahnya di pribadi, kebayangkan pribadi ya, para rintar hungkul. Nah, Asep, pintar, tapi tinggi badannya gak naik-naik Bapak sekalian. Dan ya subhanallah ya, akhirnya diperiksa ke dokter spesialis anak dan dikatakan bahwa menderita stunting ya pada saat lahir ataupun pada saat perkembangannya ya. Dan hal itu akhirnya disarankan untuk diobati Bu Tika, disuntik dengan hormon. 1 bulan itu harus mengeluarkan biaya 8 juta. Dan sekarang Ibu Bapak sekalian di usia 8 tahun tuh udah bisa nyuntik sendiri. So, kebayang. Atau apa? Sama kakaknya yang kelas 1 SMP disuntikin. Coba bayangkan Ibu Bapak sekalian. Dan yang paling sedihnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita sedang kumpul keluarga, wajahnya jadi sedih ya. Minder Ibu Bapak sekalian, diam gitu ya. Coba bayangkan. Baru kakaknya yang kakak adiknya itu cerewet ya, yang dua itu cerewet. Wah gitu ya kalau ketemu saya itu. Kalau yang itu dia diam. Kalau ditanya baru ngomong. Ya kenapa? Karena ya mungkin minder gitu. Nah, yang terbayang sama saya apa? Betapa saya sedihnya ketika membayangkan hal itu terjadi kepada keluarga menengah ke bawah. Di Jawa Barat itu ada 1000 Bapak sekalian yang menderita stunting. Betul tadi kata Bu Tika bahwa ke depan, walaupun punten ya, keponakan saya itu pintar, tapi tinggi badannya, ya, nauzubillah min dzalik ya, tidak sesuai Bapak sekalian. Dan itu ternyata baru saya sadari juga ketika saya sering bertemu dengan pasien. Dulu saya sebelum jadi PLT saya sempat praktek ya, saya masih senang praktek. Kalau sekarang udah nggak sempat ya. Nah, jadi banyak Bu Tika ternyata pasien-pasien saya juga sama. Karena berada dari keluarga yang berada, otaknya mah bagus, pintar, ditarbak sekolahnya, sekarang masuk FK kedokteran Unisba, tapi berat badan, tinggi badannya pas sekarang tidak lebih dari 140-an. Jadi nauzubillah min dzalik ya, makanya orang tua di rumahnya kalau lagi hamil cenah nggak boleh nonton nusa kaba-kabanya, nonton di Hobbit lah, nonton Lord of the Rings gitu ya. Tapi ternyata nggak berhubungan, yang berhubungan itu adalah ketika kita anemia. Gitu Bapak sekalian. Jadi mari kita bayangkan, jangan dilihat dari persentase. Mungkin persentasenya hanya 0,5 untuk stunting tuh. Ya hanya berapa? 5%, berarti 0,05 ya. Tapi bayangkan bahwa stunting itu di jumlahnya. 0,05-nya itu dari berapa juta anak. Dan di Jawa Barat ada 1000. Jadi bayangkan nauzubillah min dzalik 1000 anak yang menderita stunting. Itu yang baru terdata, yang belum terdata. Bagaimana masa depannya, bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, gak usah pusing dengan harus melakukan screening. Termasuk ini, pemeriksaan USG, ya, pemeriksaan ANC menjadi 6 kali, apalagi ibu-ibu bidan. Luar biasa, ibu-ibu nakes ini sekarang di puskesmas siapapun, begitu ya. Karena kitalah yang bisa mewujudkan masa depan bangsa ini seperti apa. Begitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Kita bayangkan, jangan lihat persentasenya cuma 0,0, jangan. Kita lihat jumlahnya. 1 aja itu membuat hati saya sedih, apalagi itu keluarga saya sendiri. Apalagi kalau ribuan dan itu adalah keluarga ibu bapak. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ya teman-teman sekalian ya, tetap semangat ya. Tadi betul banyak kendala, nggak mungkin nggak ada kendala yang namanya hidup mah. Tapi tadi saya senang dengar jargonnya kepala dinas saya dulu ya. Yang pertama adalah niat ibadah. Yang kedua hati gembira, gembira weh, pasien gembira weh, pahala datang. Siapa yang nggak mau pahala? Betul nggak? Tapi ya dari rumah udah berniat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Lindungi saya ya Allah, kuatkan saya, mampukan saya, karena hanya Engkau lah yang semampu-mampunya melakukan sesuatu. Ya, udah niat ibadah, hati gembira, 2 extraordinary, RUU yang baru, kebijakan yang baru, luar biasa. Gitu ya. Tapi kita harus maju. Jangan kita kalah atau dijajah oleh negara orang lain. Dengan masuknya nakes-nakes dari negara asing, kita punya kelebihan, aware kita, bahasa kita. Gitu ya teman-teman. Harus extraordinary. Dah saya udah mau pensiun, nggak bisa pegang-pegang Zoom, belajar, udah gampang gitu ya. Nah, jadi extraordinary dan terakhir adalah nyahka instansi. Artinya apa? Jadikan puskesmas kita ini bermanfaat. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Semangat ya. Jadi saya tuh Bu Tika nggak suka presentasi, saya mah sukanya jumlah ya. 1 itu adalah masalah untuk saya, begitu ya.
Bismillah ya. Teman-teman, nanti ke depan arsitektur pelayanan kesehatan primer itu tidak berfokus kepada puskesmas, tapi berfokus kepada unit kesehatan di desa kelurahan. Ini sedang dikonsep, apakah nanti menjadi posyandu atau pustu prima. Begitu teman-teman. Ya, karena apa? Karena nanti sekali lagi ini semua akan dilibatkan. Ya, partisipasi masyarakat, apalagi nanti posyandu, tidak ada lagi posyandu ini, posyandu bindu, nggak ada lagi. Semua ada yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa. Ya, dan untuk pelayanan kesehatannya nanti dibagi nih ke klinik pratama, ke puskesmas kan, ke praktik mandiri. Jadi fokusnya nanti di sini teman-teman. Ya, hubungannya dengan apa? Yang tadi teman-teman. Agar Ibu Nok ini tidak hanya didata saja, tapi minimal ada orang yang memperhatikannya. Ya, atau kita sebut dengan surveillance ya, yang terus menggali ya. Karena apa? Fokus pelayanan kesehatan primer ke depan itu ini teman-teman. Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan yang berfokus kepada penguatan, promosi dan pencegahan. Ini teman-teman sekalian, ya makanya ada screening, ada tadi pencegahan primer, pencegahan sekunder, begitu ya. Nah, lalu ini mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun yang memperkuat promosi, pencegahan serta resiliensi perbaikan ya, resiliensi itu ya pasca pandemi. Jadi tadi kita nanti fokusnya di sini, nanti kita lihat ya, dan memperkuat PWS. Jadi nggak ujuk-ujuk ngeblok gue, tiba-tiba seluruh penderita hipertensi komplikasi kemana-mana, si bapak eta sakit diabetes nggak ketahuan, hipertensi jantung komplikasi dan sebagainya. Diharapkan ketika nanti ini sudah terjadi teman-teman, seluruh penduduk di Indonesia ini mendapatkan kesehatan pelayanan primer yang berkualitas. Ya, seluruh standar pelayanan kesehatan ini teman-teman sekalian bisa diperbaiki vaskesnya. Dan ini terutama 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala. Gitu teman-teman ya. Artinya Bu Nok tidak hanya diketemukan pada saat pendataan saja, tidak saat diintervensi pada saat tidak ketemu hanya pada saat intervensi saja. Yang dalam hal ini Bu Tika nggak bisa setiap hari atau setiap bulan menyapa Bu Nok, tapi kita kembalikan kegiatan yang sifatnya tidak begitu medis itu kepada masyarakat ya. Karena apa? Karena dengan tadi Fasiankes sebanyak 5.000 lebih di Jawa Barat itu belum semuanya bisa mengcover ya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti di puskesmas ini upaya standar bukan lagi UKM UKMP tapi kepada klaster. Dan ini kewenangan-kewenangannya sudah ada, teman-teman sekalian. Ini yang nanti diperkuat oleh teman-teman sekalian ya. Ini klaster-klasternya teman-teman ya. Nah, ujungnya nanti seperti ini kira-kira gitu ya. Ketika diketemukan masalah, ketika ada pendataan misalnya ya, akhirnya ketemu, oh di sini tuh banyak bumilkek, ANC-nya rendah, karena apa? Letaknya terlalu jauh, gitu ya. Nah, oleh puskesmas dikembalikan kepada yang tadi, mau posyandu, mau pustu prima, mangga aja silahkan ya. Nanti kita lihat aja dulu ya kebijakan terbaru ini kan masih konsep dan masih diperbaiki terus programnya, walaupun sudah diimplementasikan salah satunya di Desa Banjarwangi, Kabupaten Garut ya, dan hasilnya baik ya. Di sini teman-teman sekalian, kegiatan ini diberikan kepada kader ya, karena kader nanti ada yang digaji kalau nggak salah ya teman-teman sekalian, yang nanti sifatnya itu adalah menyapa saja Ibu sekalian ya. Kader itu nanti tadi, Bu Nok, kenapa Bu Nok belum kontrol? Bu Nok landung hipertensinya, obat hipertensinya masih ada, udah habis, kenapa nggak kontrol? Ada nggak kerasa apa-apa? Nah jangan disapa lagi ya, Bu Nok kenapa Ibu Nok, kata Bu Dokter siapa nih yang ada di sini, bahwa kalau nggak kontrol hipertensi makan obat secara teratur itu nanti ada komplikasinya bukan dengan roromberan ya, komplikasinya dengan penyakit jantung gitu ya, penyakit ginjal. Ketika sering disapa, Bu Nok lalu berkomentar, aduh terlalu jauh ke puskesmas di ujung. Bu Nok kan sekarang mah ada ini ya di desa atau kelurahan, mau posyandu atau pustu prima nanti ya, itu kami kurang begitu bisa menyampaikan juga karena nanti belum ditetapkan. Yang nanti ujung-ujungnya adalah Bapak sekalian, datanglah Bu Nok kontrol ke sini ya. Nanti pengobatannya harus kembali ke puskesmas, mangga nanti dilihat situasi dan kondisinya. Dan yang utama adalah PWS di sini dikuatkan. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu diwaspadai teman-teman, posyandu atau pustu prima yang menyelesaikan. Begitu teman-teman. Nanti sebulan sekali baru nih dilaporkan kemajuan atau kemundurannya. Setelah itu barulah teman-teman dari puskesmas datang
datang menghampiri Bu Nok. Itulah kira-kira teman-teman. Kalau memang dalam hal ini Bu Nok diharapkan dapat berubah perilaku hidupnya, gitu ya, perilaku pola kesehatannya, ya. Jadi teman-teman, nanti struktur di puskesmas seperti ini. Kepala puskesmas itu ada klaster manajemen apa saja yang harus dikuasai, ya. Ada ini ya, klaster-klasternya, ya teman-teman. Ini salah satu penjelasannya. Klaster pertama manajemen, apa tugasnya, ya. Ini teman-teman, ya ini tidak dalam kapasitas saya menyampaikan karena nanti ada pelatihannya teman-teman ya. Kalau disampaikan lama nanti ya, jadi nanti dilihat saja. Tapi jangan di-reject dulu ya, jangan lagunya apa? Di-reject saja, jangan ya. Tapi kita ikuti saja dulu ya. Kita ikuti saja dulu informasi, ilmu-ilmunya insya Allah berguna. Nanti bagaimana pelaksanaannya, nanti gimana ya Bu Tika, nanti aja ya. Jadi jangan pakai lagu di-reject dulu ya Bu Tika ya. Ya. Ini nanti bagaimana kita melakukan atau kompetensi apa yang diharapkan dipunyai oleh setiap klaster Ibu sekalian, bagaimana alur untuk rujukannya itu sedang dibuat ya. Jadi santai aja sekarang ya. Yang penting adalah kita berniat untuk menyempurnakan. Di data sudah, diketemukan sudah, diobati sudah, nggak pernah disapa. Akhirnya disapa, diingatkan. Jadi nanti tidak ada lagi missing case. Ya, tidak ada lagi kasus yang hilang. Nggak ada tuh Bu Nok tiba-tiba punten ya, nauzubillahi sudah meninggal misalnya. Nggak ada, karena akan ketahuan begitu ya. Karena nanti fokusnya adalah di desa ya. Ini teman-teman sekalian ya, nanti perkiraannya ini lihat saja dulu ya. Karena nanti ini akan berubah kebijakannya. Tergantung kepada hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di lapangan nanti. Ya, jadi sekarang itu sedang dibuat kajiannya Bu Duro ya. Kegiatan ini apakah yang baiknya seperti apa. Tapi kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ketika sudah ada kunjungan rumah dan ternyata dievaluasi tiap minggu di desa perlu ada perbaikan, dilaporkan ke puskesmas. Nanti masukkan setelah ada perbaikan ke aplikasi, bila tidak ada perbaikan kitalah yang turun nanti ke lapangan. Nah ini kira-kira Ibu Bapak sekalian secara garis besar bagaimana kunjungan rumah ini menjadi sebuah penguatan. Gitu ya teman-teman. Nah kesimpulannya adalah teman-teman di dalam transformasi pelayanan kesehatan ini pendekatannya menjadi berbasis siklus hidup, gitu ya. Di mana tadi ya ada bayi, ada balita, ada remaja, ada lansia ya. Sifatnya komprehensif, responsif dan terjangkau. Perluasan pelayanan ini ya sehingga mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa. Ya, sampai di tingkat ini RT RW Posyandu Prima atau Pusu Prima. Nanti kita tunggu saja kebijakannya apa. Ini melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, peran puskesmas ini pertanggungjawabannya dikuatkan dengan diaktifkannya PWS. Ya, bersama di desa tadi apakah Posyandu atau Pusu Prima bersama dengan petugas kesehatan atau kader. Dan ini tadi bersatu antar lintas program dan lintas sektor ya. Jangan sampai maaf, misalnya kader pendamping keluarga itu juga, kader Posyandu Pustu Prima itu juga, nah itu jangan ya, karena kan kader itu banyak gitu ya. Nah Ibu sekalian, itulah materi kedua di hari ini dan mari kita masuk kepada momen diskusi ya. Ya, sekarang saya buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya silahkan. Bertanya dok. Silahkan, siapa nih? Saya Bidan Duroh dari Puskesmas Jagapura. Bu Bidan, wah pas kalau gitu tadi saya menyapa Bu Duroh ya. Mangga Bu Doro, setelah itu Bu Tika lagi ya. Bu Tika bertanya, Bu Tika? Atau kapan chat? Iya Bu, Siap. Mantap nih Bu Doro sama Bu Tika. Mangga silakan. Kan di desa dok 20 tahun kurang lebih udah saya menjadi desa, Masya Allah. Wah, pahalanya udah banyak ya Bu. Insya Allah. Udah dok, udah banyak. Alhamdulillah. Kendala utama mungkin di kader dok. Karena masalah utama kita kan pemilihan kepala desa 5 tahun sekali dok. Jadi setiap pergantian kepala desa, pergantian kader-kader juga dok. Begitu juga tempat-tempat posyandu berganti dok. Jadi kami kesulitannya di situ kalau yang selalu melibatkan kader-kader yang udah pinter, hilang lagi kayak gitu dok. Ya. Ibu Bapak nanti posyandu itu atau kader itu nanti ada menjadi tadi ya, lembaga kemasyarakatan desa ya, di mana kalau lembaga itu sebentar dulu. Di SK kan iya.
Tapi sebentar ya, untuk jadwal dan sebagainya. Bapak sebentar ya, sebentar. Nanti di ini lagi. Ini ke situ. Ya, punten ya. Maklum NRP, nampir-nampir pada melan sami Bu Abiogi NRP. Ya. Tapi tetap aja berbahagia ya. Alhamdulillah loh Bu bisa jadi orang bermanfaat. Jadi Pak Saiful dari Pamengkang, ke depan kita menjadi Posyandu itu menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Jadi nanti betul Bu ada struktur organisasinya, kan namanya lembaga ya, disahkan ya oleh badan hukum, karena ke depan nanti Posyandu atau LKB ini dapat menerima bantuan-bantuan. Jadi nanti mah kader teh henteu 1 juta. Apa enggak Bu kader gajinya 1 juta? Pak Saiful tahu 1 juta? Pak Yogi tahu gaji kader 1 juta? Sabar, jujur, tawakal. Ya kan Ibu ya, kan gak digaji. Ti Bu Duro we, cenah ti Bu Bidan we lah, abi mah kengingna, kan gitu ya Bu Bidan ya. Betul nggak? Ya. Jadi nanti ke depan 1 jutanya jelas. Kalau emang dapat 1 juta itu ada nanti gitu ya penggajiannya. Itu kurang lebih seperti itu. Bukan penggajian ya, apa disebutnya bukan gaji sih sebetulnya Bu. Tetap saja insentif kader tapi uangnya bukan dari kita. Ya, kalau kita kan dulu atau dari BP Desa atau dari ini sedang dikaji ya, tapi nanti katanya ada uang yang dipisahkan khusus untuk kader, gitu ya. Untuk lembaga, bukan untuk kader ya, untuk lembaga kemasyarakatan desa. Gitu teman-teman. Ya, jadi insya Allah gitu ya. Tadi masalah yang Bu Duro yang Bu Duro sampaikan itu nanti insya Allah ada penyelesaiannya. Gitu ya Bu Duro ya. Terima kasih ya. Tapi dan memang ya saya sendiri suka hebat ya si para kader itu ya. Contohnya ya bukan ini ya, kakak saya sendiri itu jadi kader gitu ya. Dan luar biasa ya mereka itu existingnya gitu ya. Saya sampai terkagum-kagum sama kakak saya sendiri, hebat kata saya nggak digaji apa-apa, money baju seragam semua gitu ya. Itu tuh dari uang mereka gitu ya. Mungkin kebetulan mereka mampu begitu ya untuk seragam. Tapi hebat luar biasa kalau menurut saya mah ya. Mereka kemampuan untuk punya seragamnya. Sampai saya tanya, uangnya dari mana? Itu mah Satya Pak Dari RW. Bu Bidan Bu uangnya Bu. Oh, dari Bu Bidan. Masya Allah tuh tambahan pahala tuh Bu Duro. Ya alhamdulillah ya. Itu ya Bu Duro ya untuk sementara ya jawabannya ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Bu Tika, mangga silakan. Iya Dok, mau nanya. Ini memang kita masalah di lapangan itu waktu bulan-bulan kemarin adalah aplikasi TISPK yang belum masuk ya. Makanya baru akhir-akhir ini ya kita mulai lagi tuh intervensi TISPK-nya Dok. Nah, dari salah satu yang tadi Dokter bilang kan kalau intervensi itu kita bisa buat roadmap, buat target, cari solusi, terus kalau udah tercapai kita bina. Nah, kita kalau menurut saya pribadi kan ya, boleh nggak sih Dok kita mulai dari hal-hal yang mudah-mudah dulu deh, yang bisa kita intervensi gitu kan, kayak misalnya kalau pakai CSR itu kayak terlalu berat untuk desa Cisaat sendiri, karena saya bidan desa juga, saya pemegang PJMU juga pelaksana TISPK gitu kan Dok. Beda kata dokter. Bener Dok. Belum ditambah sasaran dari kegiatan bidan desa tersebut gitu kan. Jadi bisa kan nggak kita memulai dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu? Boleh ya Dok. Terus yang pertanyaan ketiga, banyak banget Dok. Diborong mumpung ketemu pakarnya langsung. Masya Allah. Saya kaget Dok, emang mau ada vaksin baru lagi ya, rotavirus dan segala macam. Itu kalau menurut saya pribadi sih luar biasa sekali Dok, karena kita aja kan baru pelaksanaan PCV, baik PCV 1, 2, dan 3, kemudian menurut rata-rata warga itu baru bisa saya suntik 2 kanan kiri itu baru 6 bulan terakhir. Sebelumnya itu benar-benar perjuangan untuk udah Bu 1 aja suntiknya, sedangkan kalau 2 bulan aja udah PCV 1, DPT 1, poliotetes. Nanti sampai 4 bulan akhirnya DPT ketiga, kemudian IPV, kemudian poliotetes yang keempat. Nah sekarang ditambah rotavirus, meskipun nanti kita bagi jadwal kan Dok, gitu, karena nggak semua berbarengan saat itu jadi sekian suntikan gitu Dok. Iya. Ya terima kasih Dok. Ya, terima kasih Bu Tika, luar biasa ya Bu Tika ya. Kan betul ya kata saya juga ya, terutama bidan NRP ya. Pak Saiful juga pasti NRP kalau menurut saya ya.
Dari senyumnya itu, senyum NRP. Nggak apa-apa, Bu, memang betul. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah kenapa kita harus terintegrasi. Karena imunisasi ini bukan hanya jadi tanggung jawabnya Bu Tika sebagai Ibu Bidan Desa, tapi juga Promkes ikut ya, di mana yang menjelaskan keuntungan dari pelaksanaan imunisasi ini adalah Promkes, Bu. Ya, kalau kita tawarkan JE aja 2 juta, Bu. 2 juta tambah HPV itu berapa? 3,5 juta untuk 3 kali suntikan. Udah 5,5 juta. Ditambah PCV 1, 2, 3, 3,6. Udah berapa? 9 jutaan ya. Rotavirus 500.000. Berarti tambahan nilai itu 10 jutaan, Bu. Ya. Dan kita bayangkan adalah ketika pasien-pasien dengan, dan sasarannya kan beda sebetulnya ya. Nah, memang kalau bayi lebih pada di atas anak 10 tahun ya, dan biasanya SMP yang kita kasih ya. Bulan Agustus nanti itu insya Allah dimulai dari SMP katanya yang kita berikan. Nah, jadi inti utamanya adalah sebetulnya Ibu sekalian, kalau tadi kita bisa merubah NRP menjadi berdasarkan Anjap ABK, mungkin Bu Tika itu tidak akan jadi masalah. Dan tadi kalau sudah Anjap ABK jelas yang melakukan promosi kepada masyarakat itu bukan Ibu, tapi adalah pemegang program Promkes. Nah, seperti itu Ibu, ya. Tapi tadi bahwa kita mah jiwa puskesmas, mah jiwa NRP ya, Pak Saiful ya, Pak Yogi ya. Jadi ya akhirnya tadi luar biasa karena semua itu sudah terintegrasi gitu teman-teman ya. Bu Tika tetap semangat ya, insya Allah di Al-Baqarah 286 dinyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan manusianya sendiri gitu ya. Kalau saya suka begitu Bu, saya sekarang jabatan tetap saya adalah Kabid Yankes. Ya, Kabid Yankes Dinkes Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin per 1 Juni itu diamanahi menjadi PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya tadinya sama Bu kayak Bu Tika, duh gitu ya. Ya Allah gitu ya, jadi Kabid Yankes saya udah sibuk. Tapi Masya Allah ya, saya terima, saya yakin Allah akan membantu amanah yang diberikan kepada saya. Jadi saya selalu, awal mah syok juga sama Bu, saya juga aduh gitu ya. Terus kata suami saya bilang begini, yang menguatkan adalah keluarga kita kadang ya Bu Tika, ini maaf ya Bapak jadi curhatan ini ya, ajang curhat jadinya ya. Jadi saya sampaikan kepada suami saya, aduh kata saya tuh, aduh apa ya, kalau saya itu orangnya apa ya, takut saya salah begitu ya. Jadi takut saya kalau kerja tuh nggak benar lah gitu ya. Terus suami saya bilang begini, Mami katanya, kan saya dipanggilnya Mami ya, Mami Papi. Mami katanya, kalau Mami itu minta jabatan nggak jadi kepala dinas, kata saya gitu. Terus saya bilang enggak, kata saya itu ya. Saya memang tidak ditanya dulu ya, jadi saya langsung karena PLT ya, bukan definitif. Ya udah, kata suami saya tuh, dalam agama kita ketika kita tidak meminta jabatan maka Allah akan membantu kita. Tapi kalau kita maksa minta jabatan gitu ya, belum, karena keinginan kita begitu, belum tentu Allah membantu kita. Nah, karena Mami yakin kan, bukan Mami yang meminta, dan yakin itu adalah amanah yang Allah sampaikan kepada kita, yakin saja bahwa Allah membantu pekerjaan kita dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi sejak itu Bu, alhamdulillah saya tuh jadi ya udah bahagia aja, yang penting jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Termasuk kenapa saya senang sekali menjadi narasumber MP. Karena di dalam manajemen puskesmas bukan karena maaf ya, jadi narasumber ada hal-hal lainnya, enggak Ibu Bapak sekalian. Untuk narasumber yang lain itu saya tidak harus gitu ya menjadi, enggak, saya disposisi kepada teman-teman yang lain. Karena menurut saya di ajang MP inilah tempat saya bertemu dengan teman-teman. 30 orang yang hadir di sini yang mengikuti kegiatan MP ini mungkin akan menyebarkan, menularkan efek semangat positifnya kepada teman-teman sakasur, sadulur, dapur, lembur, gubernur gitu ya, agar seolah-olah saya bertemu dengan seluruh puskesmas di Jawa Barat. Kalau saya, bayangkan Bapak sekalian, bertemu dengan 1001 puskesmas, kapan saya bekerjanya? Betul tidak? Tapi dengan pelaksanaan pelatihan MP ini, saya merasa saya sudah berkeliling puskesmas begitu ya, dan bertemu dengan Ibu Bapak sekalian dan menularkan semangat tadi bahwa memang betul kerja di puskesmas itu Pak, Bu. Nanti saya cerita bagaimana saya 9 tahun bekerja di puskesmas gitu ya. Artinya ya bukan saya sok puskesmas, bukan gitu ya.
Makanya saya ke teman-teman kalau ada aplikasi baru atau apa, saya mungkin yang paling pertama protes ya, termasuk ILP ini. Awalnya saya agak kurang setuju ya, tapi begitu saya sangat paham bahwa ILP ini ke depan adalah nanti sebuah penyempurnaan, saya jadi bersemangat gitu ya, tapi harus dicari konsep. Saya sampaikan kepada orang Kemkes, kalau kita pakai kata-kata pustu, itu larinya ke nakes lagi. Tapi kalau kita pakai kata-kata larinya pasti ke pemberdayaan. Begitu. Ini masuk sayanya, ya. Suara sayanya masuk. Bu Neti, ya, bisa ditutup dulu Bu Net. Ya, sudah Bu Net, nuhun. Ngelel Bu, kelihatan ngelelnya. Bercanda ya Bu Neti, biar bahagia aja. Jadi buat sekalian itu, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya suka berprinsip gitu, Kang Sepul. Saya mah ya datang dulu ke puskesmas. Pak Sepul, saya dulu kepala puskesmas, udah jadi UPTD ya. Begitu datang ke puskesmas, saya tidak merta naik ke atas ke ruang kepala gitu ya. Tapi saya lihat di bawah, di bawah para dokter belum datang nih. Ya saya kerjakan aja, ada saya dokter ya. Ya udah saya periksa aja pasien. Dan akhirnya kan, maaf ya, teman-teman juga yang malu ya. Itu Bu Kepala Mario, kan langsung gitu ya, ikut menggantikan posisi untuk menggantikan memeriksa. Nah, jadi teman-teman, punten, saya bukan dalam kapasitas ria atau sebagainya, enggak sih, hanya pengalaman pribadi saja gitu ya. Alhamdulillah nih Bu Tika ya, Bu Duro ya, memang kayaknya kita kalau menghitung pekerjaan mah jangan, tapi kalau semangat ini adalah pahala untuk kita gitu ya, pasti saya yakin Bu Bidantika, Bu Bidanduro, Pak Saipul dan semua yang hadir di sini udah banyak pahalanya, yakin saya mah ya, saya yakin-yakinnya. Malah saya nanti Bu Tika, Bu Duro kalau di surga saya nggak ada, ambil ya, tarik saya ya. Ya, karena kalau saya mau jujur ya, sebetulnya enak kerja di puskesmas ya, amalnya lebih banyak gitu ya. Nah, tapi tadi makanya teman-teman, saya memberikan semangat kepada teman-teman sekalian bahwa nakes mah ibu bapak sekalian ya, pahalanya banyak gitu ya, jalan pahalanya banyak gitu ya. Karena apa? Sok contoh kata, kita pergi TKHI aja ya, atau kita pergi haji, sok duduk dimanapun pasti ditanya, di mana di Damel gitu kan, di puskesmas, langsung naros, ini tuh begini pasti langsung gitu ya. Makanya saya dulu Bu Tika, Pak Sepul, Pak Yogi, saya tuh dulu ke puskesmas naik bus. Ya, selama 9 tahun saya naik, enggak 9 tahun deh, 4 tahun mungkin ya, saya bolak-balik naik bus, saya nggak pernah ngaku kerja di puskesmas dan dokter. Karena apa? Nggak bisa istirahat. Karena dan orang-orang nyangkanya saya guru gitu ya, kan kita berpakaian seragam ya, jadi nyangkanya kan guru, saya mah guru aja siap, Bu Guru, senyum aja gitu ya. Tapi enaknya apa? Ketika saya ketinggalan bus, itu si kenek udah teriak-teriak, supir, stop, itu karunya Bu Guru. Setelah dilari ngejar bus ya, luar biasa lah pokoknya ya kerja di puskesmas itu ya. Seneng lah. Itu ya, Bu Duro, semangat ya. Insya Allah tidak akan melebihi beban yang manusia punya begitu ya. Kalau jalan Allah sudah berkata baik, insya Allah pasti baik ya. Bu Tika, gimana? Sudah semangat? Tidak jadi bertanya? Nah, sekarang saya lagi yang bertanya. Tadi Pak Yogi sudah disapa, Pak Saipul sudah disapa. Saya pindah kepada Ibu Ade Nuraeli. Nah, Ibu Bapak ya? Karena berbayang. Ibu. Nah, Bu Ade nih ya. Kan sekarang tuh ya kita tuh ya ada pelatihan MP, ada PISPK, ada BLUD, ada SPM, ada PKP, ada akreditasi, ada ASPAK. Wih, banyak banget nih ilmu di puskesmas. Pertanyaan saya, berkaitan tidak? Penting atau tidak? Ngelirikeun atau tidak? Sok, gimana pendapat Ibu? Semua penting loh. Kalau untuk clear sih, mungkin ada liarnya juga, pusing juga. Tetapi kita lihat sebagai tupoksi kita. Terus kita juga memahami mana sih yang BLUD, mana sih yang ini, mana sih yang ini. Jadi kita harus tahu dulu semua tujuan dari pelatihan-pelatihan tersebut. Mungkin itu dong. Mantap, keren. Pak Sigit, Plumbon. Nih, Puskesmas Plumbon bagus nih. Pertanyaan saya Pak Sigit, contoh keterkaitannya seperti apa? Semua ilmu-ilmu itu. Atau aplikasi atau apapun namanya.
Pak Sigit. Bisa Pak Sigit? Sinyalnya? Bisa di unmute? Pak Sigit? Oh, sinyal mungkin ya. Bu Vicky Plumbon, sinyalnya bagus? Oh, bagus. Ya Gimana, Ibu, Bu Vicky? mohon izin menjawab ya Ibu ya. Ya, Kalau kurang mohon maaf, barangkali bisa ditambahkan. nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Semuanya Sebenarnya juga gini, keren. kalau untuk kaitan masalah yang tadi Ibu sebutkan, seperti kayak PISPK dan lain-lain, itu kan kalau untuk PISPK yang sendiri kan itu kan kita melihat dan menganalisa ya dengan kondisi istilahnya kondisi masyarakat yang ada di wilayah kerja kita. Kemudian itu kan nanti kan bisa dimasukkan ke bentuk ke PKP Puskesmas, perencanaan Puskesmas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas di kita sendiri. Kemudian setelah itu kan apakah dari aspek dan dari aset yang kita, maksudnya istilahnya yang ada di wilayah di Puskesmas kita itu ada tidak yang kurang terpenuhi dari Permenkes yang sudah ditetapkan seperti itu, sehingga itu semua bisa dijadikan indikator kita untuk bagaimana cara menyelesaikan semua masalah yang ada di wilayah kerja kita. Seperti itu Bu mungkin. Alhamdulillah, mantap sekali jawabannya ya. Nah, sekarang saya akan menceritakan ya supaya kita sepaham ya semua teman-teman. Teman-teman ada suara mengganggu nggak dari suara saya? Nggak ada, oh ya ada. Karena Nggak saya ada, 2 Bu. Zoom sebetulnya. Ada? Nggak ada, Mengganggu Bu. nggak? Oh nggak ada, ya. Nggak. Saya 2 Zoom ini sebetulnya. Sambil ngeliat kiri, ngeliat kanan gitu ya. Ya, teman-teman begini. Saya cerita, ini saya aja ya, karena jangan katanya ya, ini mah pengalaman pribadi aja ya, karena saya pernah di Puskesmas. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 97 saya masuk ke sebuah Puskesmas yang ada di atas kuburan. Jadi Puskesmas saya itu bekas kuburan, teman-teman. Sumber daya manusianya itu 9 orang, teman-teman. Udah dengan PLKB, bayangkan. Kalau zaman dulu saya, PLKB itu udah kayak orang Puskesmas gitu ya. Jadi bukan orang lain gitu, udah termasuk 9 sama PLKB sama OB, bayangin ya teman-teman. Pada saat itu teman-teman NRP itu tadi, yang daftar si A, yang meriksa saya, yang ngasih obat saya, kan gak ada tenaga farmasi ya, yang nyuntik saya ya, yang bayar si A lagi gitu loh teman-teman. Karena yang lainnya sibuk administrasi gitu ya, terus atau sibuk misalnya pembukuan dan sebagainya. Jadi pada saat itu di Puskesmas saya paling banyak Bu Vicky hanya 20 orang pasien teh. Banyak-banyaknya 40. Dan di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kadang cuma 1, 2, kadang yang banyak itu suara gaang. Jangkrik gitu ya. Nah, itu Bangorna Abi ya, Kapungkur dulu belum nikah ya. Terus gitu saking cuma 9 orang itu deh ya. Kompak gitu ya, kompak banget. Makan bring, main bring. Semua tahu saya rumahnya. Sampai OB aja saya tahu rumahnya di mana. Ya. Udah gitu. Kalau ini Bangornya ya. Kalau saya dan teman-teman suka bilang gini, Dok katanya, dokter kan rumahnya jauh di Bandung. Udah aja datangnya hari Sabtu atau Jumat nggak usah datang katanya gitu. Terus kalau ada supervisi dari dinas nih, Bu Rizky suka dibilangin dokter Vinima sedang rapat di kecamatan katanya. Coba bayangkan ya, saking kita kompaknya nih. Astagfirullah, saya tuh udah ya ke Allah tuh ya, udah istighfar ya. Dan ternyata makin hari ada standar Puskesmas, ada akreditasi. Dulu mah ya saya suka sakit hati deh Bu Rizky kalau ada orang minta pekerjaan ke saya. Bi, minta dong kerja di Puskesmas. Kenapa di Puskesmas? Di Puskesmas mah gajinya kecil, enak katanya jam 9 udah bisa ke pasar. Aduh suka sakit hati gitu ya saya tuh ya. Dan saya suka semangat bahwa orang Puskesmas tuh udah harus bisa merubah image itu. Makanya saya dulu ketika saya naik tahun mah saya suka bilang teman-teman cobalah kalau mau ke pasar jangan pakai baju gitu ya, jangan baju Puskesmas atau kalau enggak ya jangan jam kerja gitu ya. Kerja mah kerja dulu gitu walaupun ada dok eta mah nyuntik di desa yang nggak bisa juga gitu ya. Karena orang-orang kan jadi melihat gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang Puskesmas saya sudah pakai fingerprint. Ya, sudah absennya sudah lebih teratur, pembukuannya, logmin, logbulnya udah lebih teratur lagi ya karena sudah standar dan sudah terakreditasi. gitu teman-teman ya alhamdulillahnya.
Yang selanjutnya adalah dari kecil, teman-teman, saya itu bukan paling, saya itu udah cita-cita pengen jadi dokter. Apapun saya mah pokoknya pengen jadi dokter, padahal keluarga saya itu bukan dokter. Dan pada saat itu saya sudah sering bacakan ya artikel tentang kesehatan, di mana banyak koran itu menyatakan rumah sakit digugat karena ketinggalan gunting, ketinggalan kasa. Saya sampai mikir gitu ya, kenapa sih bisa ketinggalan gunting? Apaan besar? Kenapa bisa ketinggalan kasa? Nggak ngerti pada saat itu. Begitu saya sudah jadi koas nih, Pak siapa nih bapak-bapak lagi ya? Ketika saya sudah jadi koas nih, Bu Rizky ya, Bu Tursini, saya jadi paham. Oh ternyata begitu dibuset ya perutnya, oh usus tuh kalau luarnya jebol gitu ya. Terus udah gitu sama kita kata koas, tarik pakai sekop ya, tarik ke kiri ususnya, baru kelihatan. Oh ini lambung tuh, tarik ke kanan. Oh ini hati itu gitu kan ya teman-teman ya. Jadi wajarlah karena pada saat itu belum ada akreditasi. Di dalam teknis akreditasi pada di rumah sakit itu kan harus dihitung berapa kasa yang masuk dan berapa kasa yang keluar di tempat sampah. Berapa alat yang masuk, gunting yang dipakai berapa setelah operasi, harus ada checklistnya. Gitu teman-teman ya. Artinya apa? Artinya peningkatan pelayanan kesehatan itu teman-teman ada dua yang berpengaruh. Yang pertama ada akses, yang kedua adalah mutu. Akses itu adalah ketika tadi Bapak sekalian, akses itu dilihat dari input, proses, dan output. Inputnya adalah apa? Inputnya adalah SPM kita. Gitu ya teman-teman ya. SPM kita kan standar pelayanan minimal, betul tidak? Kalau PKP itu indikatornya ya sudah diraih apa belum? Sesuai SPM, gitu ya. Makanya kenapa kita harus ada tadi, itu dalam rangka peningkatan akses layanan, memperbaiki. Sehingga kita tahu, oh di PKP kita ini belum tercapai, hipertensinya masih rendah, oh TBC-nya belum sesuai standar, itu memperlihatkan itulah prioritas yang harus kita dahulukan untuk kegiatan-kegiatan kita. Dan didukung oleh manajemen puskesmas. Di mana pada lokal karya mini bulanan pertama atau lokal karya mini bulanan terakhir, kita sudah harus ada evaluasi. Begitu ya teman-teman, harus direncanakan untuk tahun berjalan H-1 gitu teman-teman ya. Makanya kenapa harus ada pembelajaran manajemen puskesmas ya. Nah, cerita lagi. Zaman dulu teman-teman sekalian belum ada akreditasi, belum ada yang namanya INM, boro-boro INM ya, IKP belum, karena kalau dulu tuh lebih tujuan utamanya bukan kepada keselamatan pasien, tapi kepada peningkatan pelayanan kesehatan setinggi-tingginya. Kalau dulu ya, kalau sekarang kepada keselamatan pasien. Makanya kenapa ada akreditasi. Nah, pada tahun 94 saya masih jadi mahasiswa kedokteran. Saya mengantar kakak saya pergi berobat hepatitis ya kepada Dokter Hadi Yusuf. Hadi Yusuf itu dulu dokter spesialis penyakit dalam ahli infeksi ya. Ada nggak ya yang seusia sama saya? Nah, pada saat itu teman-teman Dokter Hadi Yusuf ya itu sudah mencuci tangan sebelum dan sesudah memeriksa kakak saya. Sampai stetoskopnya yang Litman yang mahal itu beliau cuci loh. Ya, kalau kita mah justru siannya karena caita bisi karatan ya, ini mah beliau cuci. Dan apa yang terlintas di hati saya? Aduh, reg-regnya, oh dokter Yusuf cuma nih apik gitu kata saya teh ya. Berarti kakak saya insya Allah tidak akan tertular oleh lewat tangannya dokter Yusuf ataupun lewat stetoskopnya ya. Lalu saya teringat ya, itu saya makanya kenapa saya bisa bercerita karena saya jadi saksi hidupnya gitu ya. Tahun itu 94. Lalu saya jadi koas nih 95-96. Teman-teman, ini ada nggak nih yang koordinator PPI ya? Di mana kita seringkali teman-teman sekalian maaf ya, ketika jadi koas kan suka dipanggil ya, Bu Rositawati ya. Betul nggak? Zaman kita sekolah dulu dipanggil ya, koas atau adik perawat gitu ya. Akper misalnya gitu ya. Itu infusan pasien macet. Kita teh ya datang ya langsung wah cepet-cepet datang ya, desi dimarahin teh ya. Terus apa Bu? Digimanain? Ditepuk-tepuk ya. Terus dia apa? Dispul. Ya enggak, Bu Doro? Ya. Bu Leli ya, Bu Tika ya. Terus udah gitu gimana? Bengkak ya, besoknya makin bengkak. Terus kita gimana? Kita tegur ibunya ya sama pasiennya. Ibu, tong seueur geraknya upamika jamban, engke infusna kedah dialihkeun. Atau kalau enggak apa? Ibu, anaknya dijaga jangan banyak gerak. Jadi aja infusnya jadi infeksi. Padahal astagfirullah, siapa tahu itu akibat tangan kita tidak cuci tangan. Sok Bu Duro, bener nggak? Zaman kita cuci tangan ada Bu? Enggak ya? Dan makin bengkak. Padahal menurut ilmu PPI 6 ya,
Dulu disebutnya nosokomial ya, kalau sekarang HAIS ya, Health Association Infection ya, di mana di dalamnya itu antara lain adalah 1 plebitis, 2 IDO ya, infeksi di sekitar operasi, dan ISK ya, dan yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, sok jujur, ketika sudah operasi nih di puskesmas, suka ada nggak yang ngebuka sedikit ya, betul nggak? Siapa yang dokter di sini, atau siapa Bu siapa? Bu Doro tadi, kalau kita hekting suka ada ya sedikit membuka, betul nggak? Terus kita kasih apa? Antibiotik ya. Wah, antibiotik, nggak menutup antibiotik lagi. Bayangkan itu luka kecil, dan yang terjadi sekarang ada lukanya besar. Lukanya besar, akhirnya dirujuk ke Hasan Sadikin. Masih ada kata orang Hasan Sadikin. Dan apa Ibu sekalian? Lukanya tidak sembuh-sembuh, tidak tertutup-tutup. Diapain? Didiemin. Karena apa? Sudah resisten antibiotik. Dan apa teman-teman? Lukanya hanya perawatan luka. Bagaimana rasanya? Hanyir katanya teman-teman. Ya, nauzubillah min dzalik, mungkin dikelilingi oleh lalat. Mungkin ada bilatungnya. Bisa itu terjadi teman-teman. Betul tidak? Dan itu terjadi karena apa? Karena kita tidak melaksanakan cuci tangan. Ini nyambungnya dengan apa? Nyambungnya dengan perencanaan kita. Kata dokter Vini harus ENM dilaporkan. Ya, berarti harus beli sabun cuci tangan. Aduh, mahal sabun cuci tangan itu. Kita kan sudah BLUD. Ya, di mana BLUD itu adalah keleluasaan fleksibilitas dari pengaturan keuangan. Di mana salah satu syaratnya itu adalah user. Jadi sebelum beli apa-apa, minta sama user. Lihat gimana caranya kita beli sabun cair tuh. Tanya ke setiap ruangan. Berapa 1 bulan? Berapa kebutuhan setahun? Dikalikan berapa ruangan yang Ibu punya. Gitu Ibu Bapak sekalian. Ya, tadi Bu Vicky bilang aspak itu jadi kita tahu standar. Betul. Zaman dulu mah Bu Vicky, saya dulu zaman 90-an itu dapat alat tuh hanya dari dinas aja. Makanya saya tuh enggak, alat saya yang ada paling di buku ya, buku besar gitu ya, digaris-garis ya, ditulis nama alatnya, tanggal masuknya, tanggal penerimaan, BST-nya disiapkan. Kalau sekarang kan udah aspak. Kita akan tahu, oh puskesmas kita tuh terstandar apa tidak dengan aspak. Gitu ya. Lalu setelah itu teman-teman sekalian, kalau zaman dulu itu maaf ya, kita di drop obatnya dari dinas. Jadi kalau bulan Oktober, November, Desember, Januari teh Bu, deg-degan kita tuh. Bu Tika ketawa lagi. Ya, deg-degan, gak tahu ketawa sama saya, gak tahu ketawa sama orang lain Bu Tika nih ya. Kita tuh deg-degan Bu Tika, habis paracetamol, antacid, CTM ya. Itu kan ya di puskesmas zaman dulu ya, zaman sekarang kan udah multi drug ya, kadang ya multi obat ya, kadang ya. Jadi kalau itu tuh kadang ya puntennya sambil kita harus mengeluarkan kocek kita sendiri gitu ya. Karena apa? Udah habis antacid dan sebagainya. Paracetamol terutama. Cuma paracetamol, tapi kan pengadaan di dinas besar ya. Nggak mungkin. Makanya ada BLUD, fleksibilitas. Makanya kita apa? Tadi perencanaannya harus jelas. Makanya teman-teman sekalian ya, ilmu ilmu kita MP, ilmu kita PPI, ilmu kita akreditasi, BLUD, PKP ya sebagai salah satu indikator kinerja puskesmas dengan PKP, SPM sebagai salah satu indikator yang harus kita raih atau outputnya ya setiap kegiatan kita. Itu merupakan jalan kita. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya mah penanggung jawab MP, nggak boleh juga ya. Apalagi nanti dengan klaster mah udah dibagi-bagi. Saya mah penanggung jawab PISPK, ya enggak juga. PISPK itu kan intinya adalah PJ kotak desa-desa gitu ya. Saya PJ-nya BLUD enggak bisa juga, ada PL2 mah penerapan, tapi betul ada kepala BLUD, ada bendahara BLUD, itu betul. Karena itu organisasinya harus seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ilmu yang sudah kita dapatkan itu sejatinya adalah untuk membuat puskesmas itu menjadi aksesnya baik. Tadi SDM-nya cukup, sumber daya manusianya cukup, dengan BLUD dengan BLUD dan sebagainya, sarana prasarana cukup karena kita bisa mengelola keuangan kita sendiri ya. Lalu setelah itu bagaimana perencanaannya juga dengan MP ini baik begitu teman-teman, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah indikator kinerja kita di PKP dan di SPM itu akan tercapai. Jadi sebetulnya semua saling berkaitan, tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Ini adalah inti pertemuan kita sebetulnya di materi yang kedua tentang tata kelola puskesmas. Gitu ya teman-teman, kenapa saya tidak menerangkan satu-satu?
Karena yang dibahas sebetulnya Permenkes 43. Permenkes mah bisa baca dan sudah saya rangkumkan kalau Ibu Bapak mau membacanya. Ya, materinya nanti saya akan berikan. Dan yang penting bagi saya adalah pemahaman. Ya, pemahaman bahwa kita bersama bahwa setiap ilmu yang disampaikan, Permenkes yang disampaikan kepada Ibu sekalian itu adalah saling berkaitan dan tentu ada manfaatnya. Dan semuanya itu Bapak sekalian akan terlaksana dengan baik dan benar, termasuk pelaksanaan Lokmin ya. Bila semua kita punya, apa Ibu sekalian tadi di materi saya yang Astana, deklarasi Astana yang terakhir tuh, harus profesional, terampil, punya ilmu, apalagi punya motivasi, terakhir punya, masih ingat? Pak Yogi, Pak Sepul, kata-kata terakhir apa? Bu Yus, Bu Endah, Bu Lina? Komitmen, Dok. Mantap. Betul. Kita mau sholat, ya udah niat ya, wudhu ya. Tapi kita tuh nggak berkomitmen mau mendapatkan pahala. Begitu ada pekerjaan yang lain, sholatnya terlewat ya. Tapi kalau kita udah berkomitmen sama pasangan kita menikah. Jangan sampai kita melirik sama yang lain. Komitmen kita mau melaksanakan sholat tepat waktu, udah wudhu, ya sholat gitu ya. Tidak tergoyahkan oleh pekerjaan lain. Gitu teman-teman. Ya, jadi nggak sampai lupa gitu ya sholatnya ya. Nah, jadi Bapak sekalian, semuanya itu terbungkus dalam sebuah komitmen. Jadi komitmen itu bukan hanya dipegang oleh pemimpin, dan pada dasarnya setiap diri kita itu adalah pemimpin. Artinya setiap diri kita itu harus punya komitmen. Gitu ya teman-teman sekalian. Semoga pengalaman pribadi saya itu dapat memberikan contoh bahwa kenapa sih harus terstandar. Ya, kenapa sih harus punya mutu layanan. Bukan hanya sekedar kertas akreditasi. Jadi saya seringkali suka bingung nih Bu Tika, kalau ada yang nanya, Bu Vini akreditasi teh kapan? Nah, saya teh bingung gitu ya jawabnya ya. Kan akreditasi itu adalah proses melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Gitu ya. Artinya apa? Yang ada itu adalah survei akreditasi. Makanya akreditasi itu tidak disebut dengan penilaian akreditasi, tapi survei. Karena yang kita dilihat itu kalau penilaian kan hasil akhir ya. Nilai rapot 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi kalau akreditasi itu survei. Betul tidak cuci tangan itu dilakukan? Betul tidak identifikasi pasien pada resep itu dilakukan? Dan harus ada buktinya, evidence based. Gitu ya teman-teman sekalian. Ini adalah bila teman-teman belum sempat membuka Permenkes 43, mohon maaf ini akreditasi sudah jadi 34 ya, punten ya. Ya. Nih teman-teman ya, bagaimana kewenangan kita teman-teman UKM UKP ya. Ini ya, bagaimana kita nanti akan jadi wahana pendidikan, titip teman-teman Unpad akan mengeluarkan program, nanti koas itu 1 tahun disimpan tergantung peminatan, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, dan nanti yang melaksanakan pendidikannya adalah teman-teman di puskesmas ya. Saya titip sekali ya, jadikan yang ikut magang di puskesmas kita itu yang masuk dengan nilai 1 atau 0, keluar harus nilai 10 maksimal. Ya, jadi kita terus kasih ilmu-ilmu ya supaya nanti mereka menjadi nakes yang andal gitu ya, tidak hanya dokter tapi juga nakes-nakes yang lain ya. Ini buat sekalian bagaimana kita sebagai penguasa untuk pembangunan kesehatan di wilayah kita ya. Jadi ada pembangunan, ada musrembang, semua harus berwawasan kesehatan. Dilihat gimana kantin sehatnya di sekolah, bagaimana WC-nya, berapa perbandingan, berapa jarak sumber air dan sebagainya ya. Ini kita lihat tadi Kabupaten Cirebon ada 60 puskesmas teman-teman. 60 kalau lihat jumlah dokter harusnya mah cukup ya. Dokter gigi ini ya, ini Jawa Barat ini ya. Untuk Jawa Barat kita lihat sekarang per kota kabupaten. Maaf. Kabupaten Cirebon. Nah, dokternya 74 kalau lihat jumlah cukup. Dokter gigi kurang. Perawat ya kurang ya kalau lihat dari sini mah. Bidan masih kurang juga karena 60 ya puskesmasnya. Farmasi 35 dengan patokan 9 ya. Perawatnya ya, dulu patokannya ada sebelum Anjap ABK ya. Kalau Anjap ABK memang dikembalikan kepada teman-teman ya. Tapi ini perkiraan aja lah kira-kira ya. Farmasi kurang baru 35. Kesmas kurang 44. Kesling kurang. Gizi kurang. ATLM kurang ya. Kalau lihat dari sini ya teman-teman.
Ini bagaimana kewenangan prinsip penyelenggaraan puskesmas dari mulai paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian, ketersediaan akses, teknologi tepat guna ya. Jadi bukan musimnya lagi kita tidak berdigitalisasi ya teman-teman. Lalu keterpaduan dan kesinambungan. Ini termasuk persyaratan bagaimana puskesmas itu, satu kecamatan, satu puskesmas, persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, ada teman-teman di sini semua ya. Bagaimana harus ada untuk area disabilitas ya. Lalu ini ada bagaimana infrastrukturnya, bagaimana jenis tenaganya teman-teman ini ya, tenaga lainnya apa saja atau tenaga non kesehatan ini sebagai dasar BLUD, pengangkatan karyawan BLUD ya. Dari sini Bapak sekalian, jadi semua pengeluaran itu sekali lagi pada BLUD harus ada dasarnya. Dasarnya mau itu peraturan ataupun usulan dari user. Jadi nanti yang tanggung jawabnya user ya. Jangan dibelikan A beli B padahal user mintanya A. Nah itu jangan ya, jadi harus saling berkaitan ya. Ini tadi analisis beban kerja ya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi sudah ada nih di SOP teman-teman sekalian, SIP, SOP, kredensial ya, kefarmasian, laboratorium ya. Lalu ini syarat puskesmas perkotaan apa saja, pedesaan apa saja, ini organisasi nanti ini mungkin direview teman-teman sekalian ya, kita tunggu saja. Terus udah gitu kemampuan pelayanannya ya, bagaimana perizinan dan registrasi, syaratnya apa saja, kapan harus diperbaiki ya. Lalu kalau puskesmasnya ada direlokasi atau ditingkatkan menjadi rumah sakit harus seperti apa? Di sini ada semua teman-teman. Kalau mau izin operasional apa saja syaratnya? Bagaimana mendirikan puskesmas baru? Bagaimana organisasi atau tata hubungan kerja teman-teman ya? Siapa menjadi kepala puskesmas, ini semua ada di sini teman-teman. Yes, pertanggungjawabannya bagaimana, sifat hubungannya bagaimana, ya, upaya kesehatannya seperti apa, teman-teman. Termasuk tadi ya akan diganti menjadi cluster, ya, simpusnya ya, lalu pembinaan pengawasannya seperti apa. Dan untuk akreditasi, mohon maaf ya, ini materinya sudah lama jadi jangan dipakai ya. Ini punten nggak saya hapus karena di bawahnya itu ada alat-alat sebetulnya ya, jadi tidak saya hapus. Iya teman-teman, itu deh selesai sudah, alhamdulillah nih. 2 materi ya, walaupun saya sampaikan 3 materi karena saya ingin teman-teman satu paham sama saya gitu ya. Insya Allah bukan berarti saya baik dan benar ya teman-teman. Tapi saya sangat yakin apa yang saya sampaikan yang baik itu adalah semuanya izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah itu mohon maaf dari diri saya sendiri ya. Jadi nanti ke depan kalau ada peraturan-peraturan baru baik itu menyangkut tentang apapun ya, PISPK, review Permenkes 43 ya, ataupun masalah Pustu atau Posyandu Prima, itu nanti Ibu Bapak ikuti yang baru. Ya, kalau ini di dalam ini saya hanya memperkenalkan saja ya, dan saya pun tidak berani memakai materi yang baru ya karena belum ada, tidak bisa menyampaikan materi yang baru karena saya juga belum diinformasikan ya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah materi yang sekarang masih kita pegang ya, masih kita laksanakan sambil menunggu nanti yang barunya, sementara pakai saja dulu yang lama. Itu teman-teman, terutama Permenkes 43. Ya. Baiklah, alhamdulillah selesai sudah materi saya di hari ini, teman-teman. Mau ada yang bertanya lagi? Mangga. Kita mau ada yang curhat? Mangga. Gimana nih Bu Eyus? Bu Eyus Cibogo sudah tersenyum manis? Iya curhat Bu. Boleh. Sore mau curhat nanti lamaan. Gimana Bu Eyus? Iya Bu. Memang kalau PISPK itu dari saya ikut pelatihan 2016 sampai saat itu memang masih bergelut dengan input data, tapi memang sudah ke analisa dan ke intervensi. Memang saya ikutin progres itu berjalan lambat ya Bu ya, menurut saya, karena memang kendalanya banyak sekali. Istilahnya dari mulai sarana prasarana, aplikasi dan sumber daya kita tenaganya pun sistemnya masih belum berjalan pasti. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi yang error saat ini sudah tadi mengatakan si NIK itu udah ngeling, udah kakak. Misalnya kita input nomor kakak itu udah ada dengan basic capilnya tuh untuk semua anggota. Jadi kita nggak input satu persatu. Itu memang teman-teman juga
banyak ya sedikit mungkin mengeluh ya, karena semua era digital, era aplikasi ya Bu, tidak hanya PSPK yang sudah ada aplikasinya, tetapi program lain pun dampak pandemi itu semua aplikasi dengan ceria, asik ya. Jadi tertumpah Asik ya. kebudayaan desa, dan kita pun bukan kebudayaan desa pun semua Bu. Jadi ujung tombak-tombak benar-benar. Aduh, jadi kalau mau curhat sih kadang kalau nambah kerjaan dan memang harus ada manual juga ya Bu ya, ada secara online juga gitu. Cuman memang data PISPK ini kalau tadi Ibu untuk apa ya intervensi, kita masih kendalanya tuh dengan program tuh Bu. Memang harus koordinasi dengan program Ya, betul. betul. Tetapi sekarang masih mulai transisi Bu antara kita memakai data PISPK atau data program. Ya, ya. Karena definisi yang beda ya, Bu Yus. Gak ada Bu? Karena ada definisi yang berbeda ya. Betul, Iya. Bu Yus. Jadi saya pun Bu Yus dalam hal ini dikomplain sama pemegang program TB lah, ya, yang paling mudah. Di saya kan datanya itu hanya 0,5 ya, padahal menurut mereka sudah 0,9 gitu. Nah, jadi memang itu menjadi permasalahan juga menurut saya ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kita masing-masing punya punya pedoman, punya evidence base maksudnya. Ya, ketika ada bukti by name by address ya tidak masalah sepertinya kalau menurut saya pribadi ya. Dan Bu Yus sekali lagi dan teman-teman semua, aplikasi yang banyak ini sekali lagi sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Dan dalam hal ini tim dari Kementerian Kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Pak Presiden ya, kita sebutnya DTO ya, Digital Transformasi Office ya. Jadi yang menggojlok membuat semua aplikasi itu menjadi disederhanakan. Ya, jadi nanti sekali lagi menurut informasi ya yang saya dapatkan nanti itu hanya ada 5 aplikasi teman-teman termasuk di dalamnya Asik ya yang sekarang sedang dibuat ya dan beberapa aplikasi yang dalam hal ini menyatukan beberapa program begitu teman-teman ya. Jadi rasanya keluhan ini sudah disampaikan tapi saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena ya kebijakan di puskesmas di pusat juga masih berubah-ubah ya. Makanya teman-teman informasi yang sekarang saya sampaikan diserap saja dulu ya. Nanti begitu pelaksanaan kegiatannya teman-teman nggak akan kaget gitu ya. Nanti ada pelatihannya, nanti juga ada termasuk pelatihan kepada kader ya. Tapi tak wayahna nanti ada zaman sekarang mah zaman Zoom ya. Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan ataupun ikut webinar dan sebagainya ketika sedang ada Zoom ya harus fokus gitu ya supaya pelaksanaannya baik. Zaman sekarang mah Bu Yus tidak ada dana untuk di hotel gitu tuh Bu, udah di-cut karena menurut yang pemerintah dengan kita tatap muka seperti online juga katanya sudah efektif dan efisien ya. Walaupun menurut saya nih ya, saya pribadi itu lebih senang ketemu langsung sebetulnya sama teman-teman menurut saya ya. Tapi kalau dilihat dari efektif efisiensi memang terasa lah ya. Kalau bayangkan saya bilang kalau saya harus ketemu dengan 1.100 puskesmas begitu ya. Berapa lama waktu yang saya habiskan hanya untuk menjelaskan satu program. Misalnya seperti itu. Jadi saya titip kepada teman-teman nanti ketika ada pelatihan-pelatihan kepada info yang menggunakan aplikasi Zoom ikuti dengan baik ya. Jadi ya punten saya sendiri kadang kayak sekarang nih saya punya 2 Zoom, akhirnya 1 Zoom terbengkalai. Tapi saya lihat oh mana yang lebih utama. Ya kebetulan Zoom yang satu lagi ada YouTube-nya gitu ya. Jadi ya insya Allah bisa saya ikuti nanti lewat YouTube. Itu sih teman-teman. Kalau dari saya Bu Yus, terima kasih curhatannya. Intinya mangga silahkan teman-teman ya. Tapi tadi bukan saya PHP gitu ya. Tapi ya memang informasi itulah yang memang harus saya sampaikan ya. Tapi sekali lagi teman-teman bahwa dengan RUU baru akan banyak perubahan. Ya, kita ikuti saja dulu. Ya, nanti kalau sekiranya itu memang merugikan masyarakat ya kita bisa usulkan perubahan tersebut. Ya, namanya perubahan manusia kan boleh ya Bu ya. Mana soal perubahan manusia nggak bisa dirubah gitu ya. Tapi bagaimana cara kita santun untuk merubahnya mungkin itu akan lebih baik. Karena sekarang pun saya sendiri belum paham nih teman-teman ya tentang RUU kesehatan dan sebagainya juga karena belum ada
peraturan di bawahnya ya, belum ada PP-nya, belum ada Permenkesnya gitu. Jadi setiap ada yang bertanya juga ya saya sampaikan ya udah ikuti aja dulu peraturan yang lama ya. Itu mungkin Bu Yus ya. Ya, siap. Teman-teman. Yang lainnya nih Bu Haryani, Bu Supami, Bu Helena ya. Semoga sehat selalu ya, Bu Dewi ya. Bu Dewi, Damang Bu Dewi, Bu Endah ya. Bu Dewi dari Karangasembung ya. Dok, mau nanya dok. Boleh. Bu Leli, oh ya, gimana Bu Leli? Ini dok, saya dari Puskesmas Lurah. Jadi tentang PISPK nih kayaknya kita masalahnya dok. Apa namanya IKS-nya tuh kita 0,2. Terus masalahnya tuh SDM yang entry-nya tuh kita kayaknya kesulitan. Terus kerjasama sama lintas programnya juga kita kurang setelah intervensinya itu. Nah sementara saya takut juga nih, kita kan Puskesmas mau akreditasi. Kan di UKM itu yang bab 2 itu 2.5 itu kan itu tetap PISPK semua dok. Sementara kita apa namanya itu kan pelayanan UKM dengan penguatan PISPK. Nah itu masalah PISPK di Puskesmas Lurah seperti itu. Nanti kan pasti dijadiin apa dokumentasi di 2.5 gitu. Itu mohon solusinya gimana dok? Karena nanti itu sampai dari perencanaan sampai evaluasi dan tindak lanjut. Itu satu. Terus yang kedua, kan itu ada Perpres 17 2023 tentang penetapan berakhirnya masa pandemi COVID. Berarti kan itu dokumen-dokumen berubah lagi gitu. Jadi apa ada strateginya atau gimana supaya data PISPK yang lama itu masih bisa kita pakai atau tetap saja atau berubah atau tidak berubah gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau item-itemnya memang tidak berubah. Itu ya Bu, tapi sekarang sedang ada penyesuaian sekali lagi supaya kita tidak banyak aplikasi. Jadi kalau rusak ya nggak apa-apa Bu, aplikasinya rusak nggak apa-apa. Yang penting Bu, akreditasi itu melihat proses. Ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah berada di dalam proses yang baik, maka menurut saya ya akreditasinya ya sudah berlangsung gitu ya. Sekali lagi akreditasi itu survei. Jadi yang dilihat adalah proses teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu berproses, artinya kalau berproses itu ada timeline. Betul tidak, Bu? Ya, karena prinsip akreditasi itu kerjakan, tuliskan, tuliskan, kerjakan. Jadi kalau Ibu sebetulnya sudah bisa mengukur potensi misalnya ya, saya hanya bisa menyelesaikan tahun ini sampai 3 desa, padahal saya ada 5 desa. Apakah itu berpengaruh? Berpengaruh, tapi prosesnya, tapi tidak dalam hasil akhir gitu ya. Belum tentu artinya desa-desa atau puskesmas yang belum selesai untuk tahap awal ya, dalam hal ini kunjungan keluarga atau pendataan belum selesai, nilai akreditasinya jadi kurang. Enggak juga, Bu. Ya, yang penting adalah ketika tahap-tahapnya bisa diselesaikan, bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti, itu bisa kita pakai. Ya, ketika misalnya Ibu sekarang sudah pakai digitalisasi, nggak pakai lagi udah paperless gitu, Bu, sudah tidak pakai dokumen-dokumen, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ya, prinsip akreditasi adalah tadi ya, apa yang kita kerjakan tuliskan dan tuliskan apa yang kita kerjakan. Jadi prinsip menurut saya Bu Leli, sekali lagi mari kita kembali dari nol saja. Ya, dari nol tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana trik-trik untuk meningkatkan cakupan ya, bagaimana trik-trik untuk menyelesaikan solusi, dicari itu ada misalnya di situ ada SDM yang tidak terlatih misalnya ya untuk memasukkan. Nah, Ibu caranya bagaimana? Mintakan pelatihan ke Dinas Kesehatan. Nah, yang sudah-sudah Ibu sekalian, kalau di kota kabupaten lain itu ada pencerahan tentang PISPK. Dan di dalamnya itu dipanggil dari Perdatin, Bu, dari Pusdatin, salah, dari Pusdatin bukan Perdatin. Dari Pusdatin dan yang karena yang bisa menjelaskan tentang memasukkan data ke Pusdatin itu adalah ke PISPK, ke aplikasi PISPK itu adalah orang-orang Pusdatin. Jadi mereka nanti yang melatih teman-teman di puskesmas. Gitu Ibu Bapak sekalian ya. Memang cari kalau mau Ibu bikin timeline ya, bikin tadi langkah-langkah supaya mempercepat proses yang tadi sudah saya sampaikan di depan, di materi yang saya sampaikan kepada Ibu ya, termasuk contoh-contohnya, dari situ Ibu bisa melihat. Ya, tapi tadi menurut saya
kembalikan kepada komitmen masing-masing, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya target yang akan dicapai, nggak masalah. Nanti akreditasi misalnya tidak memenuhi sampai terjadinya outcome, nggak masalah. Kita masih ada di proses, ya nggak masalah. Yang penting adalah teman-teman, kalau saya pun tahu banget ya, sekarang itu akreditasi banyaknya paripurna. Kenapa? Karena persaingan antar LIPA, Ibu sekalian. Ya, LIPA-nya takut ditinggalkan kalau galak. Ya, kalau nilainya mungkin kurang gitu ya. Nah, tapi kalau saya pribadi, teman-teman sekalian, lebih suka bukan melihat nilai. Ya, jadi saya kalau nih ya, kalau saya misalnya contoh visitasi ke sebuah rumah sakit, terus sudah gitu paripurna. Nah, tapi kegiatannya tidak paripurna, ya saya mah jujur saja saya tegur, Ibu, tapi tegurnya bukan tegur ini ya, tegurnya maksudnya gini, Ibu itu kan sudah akreditasi paripurna, masa akreditasi paripurna seperti ini, nah saya kayak gitu. Ya, jadi ketika kita sudah ditetapkan sebagai akreditasi paripurna, berbudayalah seperti orang yang paripurna. Itu prinsipnya. Ya, jadi jangan takut Bu Leli untuk mendapatkan nilai karena ke depan kalau tidak salah di puskesmas kan terakreditasi dan tidak terakreditasi aja. Gitu ya. Untuk penetapannya itu kami juga belum paham pedomannya seperti apa. Nah, nanti kita lihat Ibu sekalian ya. Jadi pada prinsipnya adalah jangan takut dengan yang disebut dengan akreditasi. Tapi kalau kita sudah bekerja sesuai dengan SOP, nggak usah takut lagi tentang akreditasi. Karena sebetulnya kata kunci di akreditasi itu SOP. Gitu ya. Asal kita bekerja sesuai SOP juga sekalian, itu insya Allah nggak usah pusing-pusing ngarang-ngarang untuk akreditasi gitu ya, karena sebetulnya dokumen itu adanya di situ. Akreditasi itu sebetulnya survei dokumen ya Ibu sekalian ya, kan nggak dilihat misalnya Bu Ajeng silahkan cuci tangan gitu ya, tapi Bu Ajeng bagaimana cuci tangannya, Bu Ius bagaimana cuci tangan Ibu, evaluasinya seperti apa, dilaporkan apa tidak, kan itu sebetulnya. Dan mana bukti laporannya gitu ya, mana bukti NM-nya, mana bukti untuk akreditasinya, nah seperti itu. Itu Bu Leli, tepat semangat ya. Jadi apa ya, nanti 0 deh. Cari prioritas tadi ya, mana yang diutamakan. Iya deh, ada lagi teman-teman sekalian? Sebentar lagi asar. Sudah cukup? Ya, alhamdulillah ya, sesuai dengan suara azan, maka saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Sekali lagi teman-teman, mari kita berkomitmen melaksanakan ilmu yang sudah kita dapat. Mari kita syukuri ya rezeki tersebut, karena sejatinya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang berilmu. Ya, termasuk alhamdulillah ya di hari ini kita sama-sama, semoga ilmu yang saya berikan dan saya dapatkan dari Ibu Bapak ini sekali lagi menjadi penyemangat kita Ibu Bapak sekalian, membuat kita makin berkomitmen ya, tidak akan kelain hati begitu ya teman-teman ya. Udah komitmen kan ya, nggak boleh ya Bu Yani ya. Terus hiji tong saur Nabi opatnya ngiring opat entong kan, komitmennya adil gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu teman-teman, mari sekali ini Bu Tika dari ketawa aja kan ya. Jadi Ibu Bapak, mari saya masih suka dengan jargonnya Ibu Nina ya, Kepala Dinas kami yang terdahulu. Jadi yang pertama adalah mari kita niat ibadah dua hati gembira, sagalak-galakna kepala puskesmas keun we, sagalak-galakna kepala dinas keun we. Yang penting mah orang mah didamel we gitu ya. Kerja aja yang penting ya. Yang ketiga adalah extraordinary, karena kita tidak hidup dalam era yang biasa-biasa saja, kita harus hidup dengan luar biasa begitu ya, keluar dari zona nyaman teman-teman. Dan yang keempat adalah nyah ke instansi. Kita sayang kepada instansi kita, tempat kita bekerja, tempat kita bermanfaat ya, dan tempat kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan menjadi pahala dan amal ibadah untuk kita semua. Mohon maaf, kekurangan adalah dari diri pribadi saya, dan yang terbaik, yang baik dan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Vini, sangat luar biasa ilmunya, sangat bermanfaat ya bagi kita, bagi peserta khususnya dan bagi kita semua. Baik, terima kasih Dokter Vini sekali lagi. Izin Sehat pamit ya. selalu, sukses Amin. ya, sami-sami. Terima. Dokter Vini, mangga.
Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam. Sapa ya teman-teman ya. Bu, Ya, terima semoga kita kasih. bisa bertemu ya. Amin. Ya, betul. Sami-sami, Ya, baik. izin. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya materi Dr. Vini barusan, ya berarti berakhir pula kegiatan untuk hari ini. Mungkin teman-teman nanti besok kita ketemu lagi di jam 7.30 ya, diawali dengan refleksi dulu ya. Dan jangan lupa pembagian refleksi, rangkuman materi, dan juga doa pembuka untuk besok pagi ya. Baik teman-teman sekalian, untuk sore ini mungkin kita akhiri saja kegiatan ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga doa penutup ya teman-teman sekalian. Silakan siapa yang berkenan untuk memimpin doa penutupnya. Boleh oleh ketua kelas dulu, silakan. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan ini bermanfaat, ilmunya menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai, saya kembalikan ke Dokter Rina. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Selamat beristirahat, sampai ketemu besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia ada pengumuman, silakan. Tidak ada? Ya, baik. Paling Tidak ada Ibu. Jangan, oh iya izin, jangan lupa untuk presensi dan evaluasi fasilitator ya Bapak Ibu diisi di LMS-nya masing-masing. Izin pengumuman terkait piket harian mengenai jadwal refleksi, doa pagi sama doa penutup nanti akan coba di-share lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Hari ini catatannya apa? Nggak ada catatan apa?